Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sandy Fernanda dengan NIM 2303055000006 dari kelas A, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi gizi, yaitu konsep dasar timbulnya suatu penyakit, di mana di sini fokus utamanya adalah jaring-jaring sebab akibat. Kan ada banyak nih, ada 3 konsep dasar timbulnya penyakit, yaitu ada triangle epidemiologi atau segitiga epidemiologi, terus yang kedua adalah roda atau wheel, dan yang ketiga adalah jaring-jaring sebab akibat, yang mana akan saya bahas pada video ini. Baik, lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang konsep penyebab. Nah, menurut American Heritage Dictionary, sebab ini adalah menghasilkan yang namanya adalah efek. Efek ini apa? Efek itu adalah hasil atau akibat dari si sebab ini. Nah, tidak ada hasil kalau belum ada sebab. Begitu konsepnya ya. Jadi, sebab ini menghasilkan efek hasil atau akibat, di mana sebab adalah sesuatu yang bertindak sebagai faktor atau penggerak utama yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian atau hasil tertentu. Nah, dalam istilah sederhana, sebab ini adalah yang memicu. Memicu apa? Memicu atau menghasilkan perubahan atau konsekuensi, yang mana bisa disebutkan sebagai akibat dari si sebab ini. Misalkan jika misalkan hujan deras nih, hujan deras. Hujan deras itu kanlah sebab, yang mana akibat dari hujan deras itu akan menyebabkan banjir. Ya, banjir itu bisa disebut sebagai efek atau akibat dari si hujan tersebut. Begitu. Terus pernyataan kedua itu, atau seseorang, suatu peristiwa atau kondisi yang bertanggung jawab untuk sebuah aksi atau hasil. Nah, di sini maksudnya adalah sebab itu menunjukkan bahwa penyebab bisa berupa tindakan seseorang atau misalkan suatu kejadian tertentu atau keadaan tertentu yang mana memicu terjadinya sesuatu. Jadi nggak hanya benda atau peristiwa fisik yang menjadi penyebab, tetapi juga kondisi atau peran seseorang atau manusia yang mana itu akan mempengaruhi hasil akhir dari si sebab ini. Terus yang perlu kita garis bawahi adalah sebab ini merupakan alasan. Maksudnya kenapa? Karena kalau kita lihat suatu alasan itu kan biasanya disertai dengan sebab. Misalkan, kenapa kamu terlambat? Karena, karena itu adalah si sebab. Begitu. Nah, misalkan sebab merupakan alasan ini juga seringkali merupakan penjelasan mengapa sesuatu itu terjadi. Artinya juga sebab dapat dianggap sebagai dasar atau alasan logis mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Begitu. Lanjut. Lanjut adalah jaring-jaring sebab akibat, atau bisa disebut dengan the web of causation. Nah, ada 2 pendapat yang menyatakan tentang jaring-jaring sebab akibat ini. Yang pertama itu adalah dari McMahon, Fak, and Ibsen pada tahun 1970. Nah, mereka ini mengemukakan bahwa setiap faktor penyebab itu tidak berdiri sendiri, tapi merupakan serangkaian proses sebab dan akibat, yang mana itu kompleks dengan interaksi antara tiap faktor penyebab saling tumpang tindih. Nah, terus yang kedua, itu menurut Gersman 2013, di mana dia mengemukakan bahwa model jaring sebab akibat ini
menekankan keterkaitan antara penyakit dengan faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita jelaskan lebih lanjut di sini. Nah, tadi kan dia mengumpulkan bahwa faktor penyebab itu timbul dari adanya faktor langsung dan tidak langsung. Nah, di mana itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu penyebab makro, terus penyebab individu, dan penyebab mikro. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan selanjutnya ini. Nah, penyebab makro. Penyebab makro ini adalah penyakit itu terjadi akibat penyebab tidak langsung, misalkan seperti status sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, maksud dari pernyataan itu adalah misalkan kemiskinan misalnya. Kemiskinan kan mempengaruhi ekonomi. Nah, itu kan secara tidak langsung memengaruhi akses seseorang terhadap makanan bergizi, misalkan perawatan kesehatan juga, atau lingkungan yang bersih. Misalkan juga dari aspek budaya. Nah, misalkan ada budaya tertentu, mungkin itu mempengaruhi kebiasaan makan atau gaya hidup, atau perilaku seseorang pada dirinya sendiri, yang nantinya itu dapat meningkatkan risiko penyakit. Terus juga faktor sosial, misalkan tingkat pendidikan yang rendah. Nah, itu kan dapat mempengaruhi pemahaman tentang mempengaruhi pemahaman seseorang tentang seberapa penting sih menjaga kesehatan itu. Terus pola hidup sehat itu bagaimana? Kan dia nggak tahu kalau dia pendidikannya rendah. Jadi dia kayak sembarang-sembarang lah, tidak cuci tangan atau apalah, karena dia tidak ada ilmunya, tidak ada pendidikannya untuk mengatasi hal tersebut. Yang mana pada akhirnya itu meningkatkan resiko penyakit pada individu tersebut. Nah, yang kedua adalah penyebab individu. Nah, penyebab individu ini adalah faktor perilaku merupakan penyebab penyakit. Jadi, perilaku seseorang ini adalah sebab dari timbulnya penyakit, begitu. Nah, eh, penyebab penyebab individu ini misalkan kebiasaan-kebiasaan orang, atau gaya hidup seseorang yang mana nanti berdampak pada kesehatannya. Terus, misalkan apa ya, contoh sederhana misalkan merokok. Nah, merokok merokok itu kan berbahaya, atau misalkan kurang olahraga. Nah, kedua contoh tersebut, merokok dan kurang olahraga, itu perilaku yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalkan penyakit jantung atau kanker atau paru-paru. Nah, itu. Jadi tindakan atau perilaku itu juga menyebabkan timbulnya penyakit, begitu. Terus juga penyebab mikro. Nah, penyebab mikro ini adalah penyakit itu terjadi akibat faktor langsung. Kalau makro itu kan faktor tidak langsung, yang mana tidak kita kehendaki juga. Nah, penyakit akibat faktor langsung, misalkan organ, seluler, dan molekuler. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan organ. Organ misalkan struktur struktur tubuh yang misalkan jantung, hati, atau ginjal, itu suatu saat atau suatu masa itu bisa mengalami kerusakan atau disfungsi yang menyebabkan penyakit. Disfungsi itu tidak berfungsinya si organ ini. Terus juga seluler. Misalkan seluler itu dari tingkat sel, misalkan proses atau perubahan partikel sel. Misalkan mutasi genetik, adanya misalkan adanya mutasi antar kromosom, kromosom misalkan juga adanya salah pengkodean di RNA atau DNA. Nah, itu kan bisa menimbulkan penyakit juga. Seperti misalkan penyakit turunan, seperti hemofilia, terus juga penyakit penyakit apa ya, yang penyakit autis, dan lain sebagainya. Nah, juga dari segi molekuler.
Misalkan molekular interaksi atau perubahan pada tingkat molekul seperti yang saya sebutkan dari protein, DNA atau RNA. Kan di dalam kromosom itu ada pengkodaan-pengkodaan, misalkan pengkodaan misalkan metionin atau valin dan lain sebagainya. Yang mana kalau berubah itu kan terjadi penyakit. Misalkan yang mutasi genetik yang saya sebutkan tadi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mempengaruhi sel dan yang mana akan menimbulkan penyakit di kemudian hari jika terjadi. Nah, langsung kita ke model jaring-jaring sebab akibat. Nah, jaring-jaring sebab akibat kan tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa interaksi antar faktor dan saling keterkaitan. Maksudnya interaksi antar faktor dan saling keterkaitan ini misalnya, nah pada gambar ini, misalkan ini sakit kan, misalkan sakit A. Sakit A ini terjadi disebabkan oleh dua faktor, faktor 1 dan faktor 2. Nah, faktor 1 dan faktor 2 ini bukan berdiri sendiri, melainkan mereka juga eh, disebabkan oleh dari misalkan faktor 1 disebabkan oleh faktor 3, faktor 4, dan faktor 5. Sedangkan faktor 2 itu disebabkan oleh faktor 5, 6, dan 7. Terus juga faktor 1 ini tidak semerta-merta juga disebabkan oleh faktor 3, 4, 5, tapi dia juga disebabkan oleh faktor 8 ini. Nah, juga faktor 2 tidak semerta-merta juga dia disebabkan oleh faktor 5, faktor 6, sama faktor 7. Melainkan dia juga disebabkan oleh faktor si 12 ini. Jadi ada saling keterkaitan satu sama lain. Terus juga faktor 3 bukan hanya berdiri sendiri, dia juga disebabkan oleh faktor 8 sama faktor 9. Terus faktor 4 juga. Faktor 4 disebabkan oleh faktor 9 dan faktor 10 dan seterusnya. Di mana ini saling keterkaitan. Nah, untuk memutus itu tidak hanya di satu titik saja, tapi di berbagai titik. Misalkan mau memutus sakit ini, nggak semerta-merta kita mutusnya misalkan di faktor 3 ini. Kan masih banyak faktor yang mempengaruhi si faktor 1 sampai menyebabkan sakit ini, sampai mengakibatkan si sakit ini. Nah, jadi kita harus memotong di berbagai titik faktor penyebab dari si sakit ini. Mungkin itu. Terus selanjutnya, nah ini adalah contoh web causation of DBD atau demam berdarah. Nah, ini misalkan penyakit demam berdarah kan disebabkan oleh yang namanya dengue virus atau virus dengue. Nah, di mana virus dengue ini mengakibatkan si DBD ini. Jadi DBD disebabkan oleh virus dengue dan dengue adalah mengakibatkan penyakit DBD, begitu. DBD disebabkan oleh ini dan ini mengakibatkan ini, begitu. Nah, terus virus dengue ini tidak semerta-merta juga timbul. Dia timbul karena apa? Karena dari si nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, juga virus dengue ini kenapa bisa hadir? Karena imunitas tubuh seseorang itu kurang. Jadi menyebabkan virus dengue ini bisa menyebar ke ke dalam tubuh. Terus nyamuk Aedes aegypti ini disebabkan oleh apa? Banyak, ada 3 yang menyebabkan ini. Breeding places, perilaku, dan kondisi rumah. Nah, breeding places ini juga disebabkan karena ada kondisi rumah. Nah, kondisi rumah yang misalkan ada celah yang memungkinkan nyamuk bisa berkembang biak, misalkan ada genangan-genangan air yang lama mungkin yang tidak terpakai, dan maksudnya ventilasi juga tanpa kawat kasa, di mana nyamuk itu bisa masuk dan uh, melakukan breeding places atau melakukan perkembangbiakan. Nah, juga nyamuk Aedes aegypti ini disebabkan juga karena perilaku kita. Kenapa? Karena misalnya kita jarang atau tidak pernah menguras TPA, terus juga perilaku hidup bersih kita juga kurang. Misalkan yang genangan-genangan air tadi tidak dikuras dengan baik, yang mengakibatkan jadi sarang timbulnya si
nyamuk ini. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini kan dia menurunkan virus dengue ini yang mana mengakibatkan DBD. Terus juga dari ketiga sebab adanya nyamuk Aedes aegypti ini juga disebabkan oleh dua faktor faktor yang paling besar, yaitu pengetahuan dan ekonomi. Maksudnya di sini misalkan tingkat pengetahuan. Kan misalkan tingkat pengetahuan katakanlah pendidikan. Nah, ketika pendidikan seorang itu tidak memadai atau kurang pendidikannya rendah, itu mengakibatkan perilaku. Perilakunya apa? Perilakunya kan tidak tahu. Karena tidak tahu, misalkan tidak tahu cara hidup bersih itu bagaimana. Terus cara menjaga lingkungan tempat tinggal itu bagaimana caranya agar terhindar dari si nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, terus juga ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena ya katakanlah misalkan ekonomi rendah, mungkin dia untuk pendidikan misalnya dia itu rendah, pendidikannya rendah karena ekonominya juga rendah, karena dia tidak misalkan tidak bisa mengakses layanan kesehatan atau apa, tidak bisa mengakses sekolah, sekolah yang layak. Nah, terus Aedes aegypti juga tadi disebabkan oleh kondisi rumah. Kondisi rumah ini misalnya em, kan kondisi rumah tadi ada celah ventilasi tanpa kawat. Nah, di mana kondisi rumah ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi ini. Jadi faktor ekonomi mengakibatkan si kondisi rumah yang ini. Kenapa? Karena misalkan kondisi ekonomi ke bawah, misalkan mikirin makan saja susah, yang makan alhamdulillah misalkan. Kalau rumah ya yang penting bisa tidur, ya syukur begitu kan. Jadi dia tidak ada waktu untuk uh, membersihkan rumah atau mengurus TPA dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu bisa menyebabkan si nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak, yang mana dia mengakibatkan virus dengue, karena mengakibatkan virus dengue, terus juga didukung oleh faktor imunitas tubuh kita yang kurang, sehingga virus dengue ini mm, bisa masuk dalam tubuh dan menyebabkan penyakit demam berdarah. Begitu ya, kurang lebih lah. Nah, terus juga contoh lain, misalkan jaring-jaring sebab akibat dari penyakit gizi kurang. Nah, penyakit gizi kurang ini disebabkan oleh eh, konsumsi makanan tidak memadai, juga daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu. Nah, konsumsi makanan tidak memadai ini juga disebabkan oleh pengetahuan gizi yang rendah, juga disebabkan oleh produksi bahan makanan rendah dan daya beli rendah. Nah, ketika daya beli rendah, maka konsumsi makanan tidak memadai. Terus juga pengetahuan gizi rendah itu karena pendidikannya juga rendah. Nah, juga di sisi lain juga ada faktor yang menyebabkan penyakit gizi kurang, di mana fasilitas kesehatan kurang, yang mana mengakibatkan kesehatan dari individu atau masyarakat itu kurang, sehingga mengakibatkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu, sehingga yang pada akhirnya itu mengakibatkan penyakit kurang gizi. Nah, dari keempat faktor ini, faktor yang paling besar adalah yang mempengaruhi adalah kemiskinan. Nah, maksudnya apa? Misalkan kemiskinan ini kan adalah faktor besar, faktor makro yang menjadi akar masalah dari berbagai penyebab lainnya. Misalkan kemiskinan itu menciptakan kondisi yang mana tidak ideal, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Misalkan pendidikan rendah. Nah, orang yang hidup dalam kemiskinan atau misalkan tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan, itu juga mengakibatkannya mereka kurang memperoleh pengetahuan tentang pentingnya gizi dan kesehatan. Terus juga produksi bahan makanan rendah. Maksudnya apa? Kemiskinan kan juga mengakibatkan rendahnya kemampuan seseorang itu untuk memproduksi atau memperoleh bahan makanan yang cukup dan bergizi.
terutama misalkan di komunitas atau masyarakat tertentu, yang mana itu bergantung pada pertanian atau usaha-usaha kecil. Terus juga daya beli rendah. Nah, penghasilan yang terbatas kan juga mengakibatkan daya beli konsumen itu rendah. Tidak bisa membeli protein, misalkan tidak bisa membeli ayam atau apalah, tidak bisa membeli makanan berkualitas yang bergizi misalnya. Nah, itu yang mana dapat mengakibatkan konsumsi makanan si individu itu tidak memadai, yang mana nanti menyebabkan penyakit gizi kurang. Terus juga fasilitas kesehatan kurang. Nah, kemiskinan itu juga mengakibatkan akses layanan individu atau masyarakat itu uh, tidak baik. Sehingga misalkan penanganan penyakit atau pemahaman tentang pencegahan penyakit itu jadi minim. Terus juga uh, selain itu, misalkan pendidikan rendah itu kan mengakibatkan pengetahuan gizi rendah, di mana karena akses pendidikan rendah ini, masyarakat menjadi kurang paham tentang pentingnya gizi yang seimbang dan cara mendapatkan gizi yang baik bagaimana. Terus pengetahuan gizi rendah ini kan mengakibatkan konsumsi makanan tidak memadai. Nah, di mana dengan daya beli yang rendah dan produksi makanan yang terbatas, makanan yang dikonsumsi seringkali tidak memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Misalkan dari segi kualitas ataupun kuantitas. Jadi kalau makan ya syukur bisa makan, begitu. Terus kesehatan kurang misalkan ketidakmampuan seseorang itu memperoleh perawatan atau memadai, misalkan tempat fasilitas kesehatannya itu jauh, nggak jauh, kan nggak mungkin dia maksudnya kayak pergi ke tempat fasilitas kesehatan yang berkilo-kilometer, sedangkan dia punya kesibukan lain untuk bekerja atau apa. Nah, yang mana itu bisa mengakibatkan kesehatannya juga kurang karena pengukuran untuk kesehatannya itu tidak dia tahu apakah dia sehat atau sakit. Kalau sakit kan, kalau dia kerja, dia paksa-paksa, yang mana itu mengakibatkan penyakit serius. Nah, juga ini daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu. Maksudnya apa? Ketika misalkan kesehatan tubuh buruk, itu kan kemampuan tubuh untuk menyerap zat gizi dari makanan yang dikonsumsi pun menjadi tidak optimal. Nah, masalah pencernaan atau infeksi, misalkan infeksi usus misalnya, itu kan menjadi penyebab terganggunya penyerapan gizi. Kan usus penyerapannya misalkan usus halus yang berfungsi sebagai menyerap zat gizi, di mana nanti akan dibawa oleh aliran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh itu dan penyerapan zat gizi terganggu, otomatis um, daya serap zat gizi itu juga terganggu sehingga mengakibatkan penyakit kurang gizi ini. Penyakit kurang gizi kan banyak ya, kayak stunting, kwashiorkor, marasmus, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penting kita tahu akar-akar dari penyebab masalah-masalah zat gizi, masalah-masalah tentang gizi. Jadi kita tidak bisa semerta-merta potong faktor ini deh, karena ini yang menjadi penyebab utama si penyakit ini. Tidak, kita harus memotong di berbagai faktor tadi. Faktor misalkan faktor faktor 8, faktor 9, faktor dan seterusnya. Faktor-faktor lain yang menyebabkan si penyakit tersebut. Mungkin mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.